Siapa menyangka, Cak? Ternyata Honda diam-diam meluncurkan sebuah generasi terbaru motorsport adventure dengan label Honda CB200X. Kita akan bedah selain seperti apa sosoknya karena ternyata keren banget, Cak. Apakah mungkin masuk Indonesia? Kita akan coba analisa dalam sebuah video review berdasarkan analisa Iwan Banaran. Kita bedah selain ini kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas ketemu mana dengan IWB Jan sampean ini luar biasa. IWB haturkan matur nuwun atas support sampean yang jos gandos tenan, Cak. Jadi kemarin seharian IWB ke Kawasaki SBW ngulas mengenai si merah ninja ya, merah putih yang memang aslinya keren banget. Tapi dilalah, Cak, setelah nyampe rumah ya, loyo kita tetap geber, kita tetap push karena banyak dari sampean yang ingin IWB langsung meracik video dari ninja. Dan ternyata kan sudah IWB upload barusan. Nah, dilalah Kang Mas pagi-pagi bangun tidur tiba-tiba mendapatkan informasi yang luar biasa jos gandos. Informasi bahwa ternyata Honda diam-diam meluncurkan sebuah generasi terbaru motorsport 200cc, generasi yang kita katakan adalah generasi yang memang fresh karena ini adalah motor adventure, Cak, berlabel Honda CB200X. Kita akan pelan-pelan coba bedah buat sampean semuanya biar sampai nggak ketinggalan kereta. Sing penting kuy Kang Mas, jadi kalau kita ketinggalan tuh ketoy, waduh kok rugi. Masalahnya kenapa? Bisa saja proyeksi di sana suatu saat nanti akan berpengaruh juga di Indonesia. Makanya kita akan coba bedah pelan-pelan. Nah, jadi gini Kang Mas, kemarin Honda India, jadi sama catat nih ya, ini masih di India. Honda India meluncurkan sebuah generasi terbaru dari motorsport 200cc adventure bike. Ini adalah sebuah generasi yang fresh, generasi yang memang harus kita lihat. Sebab generasi ini memiliki basis desain dari X Series Family. Honda kan memiliki ya motorsport adventure dan menggunakan label X seperti Honda CB400X, Honda 500X, dan sekarang adalah Honda 200X. Kalau kita lihat, Cak, memang basis desain, basis platform yang digunakan oleh Honda untuk mengembangkan CB200X ini sangat mirip dengan X Series Family. Namun kalau kita melihat dari desain platformnya, basisnya untuk pengembangan atau engine-nya, sasisnya ini adalah menggunakan dari Honda Hornet 2.0. Kalau sampai tahu, di India sana ada, Cak, sebuah motor sport 200cc dengan label Honda Hornet. Dari desain, ini benar-benar keren. Sampean akan lihat bahwa motor ini memiliki potensi yang cukup besar jika seandainya Astra Honda Motor mau meluncurkan di tanah air. Dan kita akan coba bedah pelan-pelan. Inilah sosok dari Honda CB200X yang baru dirilis oleh Honda India kemarin. Secara umum, kalau sampean perhatikan dari desainnya, kita akan coba intip, Cak, ya, dari depan ke belakang biar sampean terpuaskan. Untuk yang pertama, kita akan mencoba bedah dari warna yang merah dulu. Yang pertama kita akan coba bedah dari depan dulu, Cak. Dari depan sampean akan melihat bahwa motor ini memang diracik untuk motor adventure. Basis konsep yang diusung memang motor adventure. Ini artinya apa? Honda memilih menggunakan visor yang cukup tinggi. Jadi windshield-nya tinggi, diracik sedemikian rupa dengan label tall visor. Jadi artinya apa? Yaitu tadi tinggi menjulang. Ini untuk memberikan proteksi buat sampean semuanya jika touring jarak jauh. Ini penting banget. Kemudian Kang Mas, kalau kita perhatikan di bagian depannya, setelah visor ini, visornya memang ada semacam lubang, Cak, di bagian tengah. Jadi lubang ini nggak tahu WB fungsinya apa, semacam mungkin hiasan ya. Dan coakan lubang ini ada tempelan stiker Honda. Dan bentuk daripada shape untuk visornya ternyata ada cekungan di bagian tengahnya. Jadi nggak langsung ditarik ke atas, lurus, tapi ternyata desainer Honda memberikan sebuah cekungan atau lengkungan ke dalam. Kemudian untuk lampunya ini mengingatkan kita pada beberapa varian motorsport Honda di mana untuk casing luarnya ada semacam runcing ke bawah, ke dalam ya, masuk ke reflektor. Sementara untuk memantapkan bahwa ini adalah adventure bike, Honda juga menjejali desain yang cukup unik pada bagian janggutnya, Cak. Jadi janggutnya ini ada casing semacam menjorok ke depan juga, seolah-olah memberikan karakter sebagai adventure bike khas daripada Honda.
Lalu kalau kita lihat di bagian bawahnya, nah bagian bawahnya ini yang paling menarik adalah suspensinya, Cak. Karena tidak sama dengan CB500X ataupun CB400X yang sudah beredar di dunia yang menggunakan teleskopik, ternyata justru pada seri yang 200X ini Honda menjejali suspensi upside down. Untuk ukurannya tidak tergali secara gamblang, tapi disinyalir ukurannya adalah 37 mm. Jadi suppliernya sama, Showa. Maksudnya kita belum tahu apakah memang menggunakan SFBP atau enggak, itu belum tergali. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari suspensinya ada tulisan Showa di sini. Jadi memang diracik atau disuplai oleh Showa. Kemudian kalau kita perhatikan di bagian remnya, Cak. Remnya ternyata sudah dibekali dengan ABS atau anti-lock brake system. Bisa kita lihat dari sensor di sini. Namun sebagai informasi buat sampean semuanya, ABS-nya masih single channel atau satu channel ya. Jadi yang belakang belum ABS. Lalu untuk disc brake-nya modelnya model wave seperti biasa, ciri khas Honda, dan untuk pengeremannya masih belum model floating. Jadi masih langsung dari disc brake langsung dicangkokkan pada cast wheel atau peleknya. Untuk pelek model Y, Cak, seperti biasa, dan juga untuk piston pengereman dilabur warna kuning, kecoklat-coklatan, dan 2 piston, Cak. Lalu kalau kita lihat, ternyata di India ini banyak sudah mengadopsi model dual purpose ya, gaya-gayanya model kayak tahunya, patternnya beda banget kayak adventure bike beneran, dan disuplai oleh MRF India. Jadi memang beda. Dan sebagai informasi buat sampean semuanya, ban ini berukuran 110/70 dengan ring 17. Nah ini yang menarik, Cak. Beda dengan adventure bike Honda lainnya yang biasanya untuk bagian depannya lebih gede cast wheel-nya. Namun untuk yang sekarang ini kita lihat, ternyata untuk CB200X tidak, Cak. Jadi depan belakang itu sami mawon, Kang Mas, ukurannya 17 inci. Mungkin untuk cost efisiensi juga, Cak. Karena kalau beda cast wheel pastinya akan ada produksi lagi. Dan ini artinya apa? Mereka menggunakan komponen yang ada. Milik daripada Hornet ini kan sama, artinya ukurannya. Nah, untuk fendernya, Cak. Fendernya ternyata casingnya juga menganut model dual tone color, di mana untuk bagian sampingnya di-clear warna hitam, doff, dan juga bagian atasnya fendernya di-clear warna glossy red untuk warna ini. Kemudian kalau kita perhatikan di bagian bawah, nah bagian bawah ini sampai akan menemukan adanya cowl atau engine guard ya kita bahasanya ya. Cover engine yang kita sebutnya. Cover engine ini ada kisi-kisi yang pasti, kemudian juga kalau kita perhatikan cukup apik bentuknya, shape-nya lumayan agresif karena Honda memberikan cowakan-cowakan, tarikan-tarikan tegas, memberikan feel sporty. Lalu di bagian sasisnya, Cak, sasisnya kelihatan banget bahwa motor ini memang masih menganut model pola berlian sasisnya. Jadi diamond ya, dimana untuk satu besi kemudian ditarik ke bawah, dicangkokkan untuk menyangga engine. Untuk desainnya bagian samping kita akan perhatikan di bagian strutnya. Strutnya ini menganut model sangat mirip dengan motor-motor Honda lainnya. Ini adalah desain yang memang apik menurut WB, cukup oke. Dimana dari bawah kemudian ditarik vertikal ke atas dan lebih melebar. Lalu bagian depannya ada semacam kayak kisi-kisi, seolah-olah seperti rem R atau penegas bahwa motor ini memang agresif, kasarnya demikian. Dan yang jelas, Cak, kalau kita perhatikan dari engine memang masih manut model biasa, silinder headnya ada kisi-kisi sirip. Untuk engine ini masih mengadopsi atau mengandalkan pendinginan dari angin atau air cool. Lalu di bagian atasnya, Cak, bagian atasnya tertulis 200X, dan juga di bagian tangkinya sendiri Ibu nggak tahu apakah ini model cover kondom, tapi sepertinya memang cover kondom, Cak. Kalau kita lihat dari shape-nya ini sepertinya kondom, jadi model plastik. Lalu di bagian sampingnya kita akan melihat ada plastik yang berbeda. Jadi plastiknya ini ada semacam kayak corak-corak karbon begitu, dan corak karbon ini memberikan feel sporty. Lalu di bagian bawahnya kalau kita perhatikan juga untuk casing-casingnya tuh ternyata banyak banget tekukan-tekukan, tarikan-tarikan tegas ya. Bagian samping sini. Jadi kita tidak merasakan adanya kekopongan di sana. Jadi feel-nya lebih padat. Dan memang seharusnya begini, desainer tuh harus pinter melakukan gebrakan-gebrakan yang meminimais adanya kopong feel ya, bosopo nih. Jadi feel kopong ini diminimais oleh Honda, dan menurut IBB cukup berhasil karena kita lihat di sini aja. Di sini bagian samping-sampingnya, kemudian coak-coakannya dari 200X-nya, dan juga dari sini ya, dari apa namanya? Kalau kita lihat dari bagian side casingnya, Cak. Side casingnya juga terlihat lebih sporty. Lalu di sana juga tertulis CB200X di sini ya. CB200X, dan kalau kita perhatikan juga di bagian footstep-nya juga apik ternyata. IBB katakan shape design yang diracik oleh Honda India ini tumben enak dipandang. Kadang-kadang kan terlalu India banget, Cak. Tapi kalau sekarang ini enggak, IBB rasakan bahwa dari footstep-nya juga cukup apik, shape-nya keren. Kemudian juga kalau kita perhatikan bahkan untuk knalpotnya pun
cakep Cak, knalpotnya nggak terlalu panjang. Jadi desainnya tuh sedikit midship muffler, sedikit pendek dengan cover silencer yang juga diracik sedemikian rupa. Sehingga shape-nya tuh ada coakan di bagian tengah, kemudian di bagian atasnya juga ada semacam tarikan-tarikan yang memberikan feel sporty sekali lagi. Dan untuk bagian swing armnya Cak, swing armnya ini memang masih model kotak, bukan swing arm model banana. Dan memang kalau kita perhatikan semua motor Honda yang adventure rata-rata yang masih model kotak, tidak ada yang swing arm yang gede, itu nggak ada. Jadi model kotak, mungkin Honda berpikir bahwa motor ini cukuplah untuk digunakan atau menghajar jalanan yang rusak, justru lebih kuat mungkin, Ibu nggak tahu. Tapi pasti alasannya selain daripada itu ya sepertinya pastinya cost production. Kalau komponennya semuanya dibagusin ya pasti harganya akan melejit tinggi Cak. Tapi tenang Cak, kita pelan-pelan, mengenai harga kita juga akan gali nanti. Nah kemudian kalau kita perhatikan footstep belakangnya Cak, ternyata juga tidak sama dengan beberapa motorsport di tanah air Honda, di mana mereka sudah mengandalkan model aluminium diecast atau babet. Sementara yang di India ini ternyata masih mempercayakan model biasa atau pipa bulat atau pipa ledeng, boso keren ya. Jadi kalau kita lihat ya masih kayak dilas biasa, dan sepertinya memang bukan model knockdown, jadi tidak diikat dengan baut namun sudah dilas langsung ke sasis seperti demikian. Kemudian untuk footstepnya juga yang pasti belakangnya tidak ada rubbernya. Kalau di depan kan ada rubber atau karetnya, tapi di belakang nggak ada. Ini biasa aja. Dan stoppernya pun terlihat sedikit apa ya, kayak murahan ya, karena stoppernya nggak ada hiasan sama sekali, hanya terkesan seperti pipa biasa kecil begitu untuk menahan. Kemudian juga di bagian belakangnya yang pasti Cak sama dual disc brake ya, depan belakang, dan discnya ini hanya depan ya untuk yang ABS-nya. Jadi discnya ini yang belakang belum ABS. Sementara untuk monoshocknya bisa kita pastikan belum menganut model Proling. Jadi monoshocknya Cak masih menganut model biasa, di mana suspensi monoshock itu tidak dicangkokkan dengan link, namun langsung dari sana, dari suspensi dicangkokkan langsung ke swing arm. Sepertinya ayunannya seharusnya memang tidak sebagus yang model link atau monocross untuk yang di Yamaha, atau Unitrack untuk di Kawasaki, atau Proling untuk di Honda. Jadi memang mungkin ada beberapa alasan seperti efisiensi, cost production, mungkin demikian. Nah untuk ban belakang sama dengan depan, maka untuk yang belakang ini disuplai oleh MRF dengan ukuran 140/70 dengan ring 17 sama. Kemudian juga untuk peleknya palang Y sama pastinya. Dan kalau kita lihat di bagian joknya, nah ini yang menarik Cak. Joknya ternyata Honda meracik sebuah jok yang didesain seperti split seat, tapi ditempel. Ini memberikan sebuah feel sporty pastinya, namun juga nyaman. Karena dengan model seperti ini berarti akan memberikan kenyamanan untuk boncengan belakang, sebab nggak ambles Cak. Karena kalau model yang seperti ini dari pengalaman pribadi IWB akan memberikan feel kita tinggi, jadi feelnya nggak ndelesep, bahasa Jawa nih Cak, nggak ndelesep, jadi nggak apa ya, apa bahasa Indonesianya apa yang ndelesep itu Cak, jadi bingung kadang-kadang IWB mencari kata yang pas itu, jadi nggak tepos ya kasarnya, jadi lebih tinggi. Dan ini akan memberikan kenyamanan di belakang, sementara yang di depan juga nggak akan terganggu dengan belakang. Jadi punya masing-masing area yang sudah diracik oleh pabrikan dan ditempel. Ini yang penting, karena kalau dibuat split itu sepertinya kesannya masih kurang nyaman, karena ada pembatas casing plastik ya nantinya. Pastinya akan ada di sana, ruang gapnya akan lebih apa ya, lebih lebar lah. Sementara kalau ini enggak. Dan untuk belakangnya menggunakan model tanduk, dan kalau kita lihat di belakang seperti ini. Saya perhatikan lampunya menganut model X. Nah ini dia. Dan yang menjadi salah satu kelebihan dari Honda 200 ya, Honda CB200X nya adalah lampunya yang sudah menggunakan semua LED, tidak menggunakan lagi model-model bohlam biasa Cak. Wis dibuat Cak, ora payu Kang Mas, wis orang zaman bosone Cak. Makanya Honda pada generasi CB200X ini juga ternyata sudah membekali semuanya LED, dan yang paling menarik adalah bagian lampu senya yang ternyata terintegrasi dengan knuckle guard. Jadi ada pro guardnya yang di bagian stangnya itu, dan di sanalah Honda menjejali lampu senya. Jadi ini menarik sekali. Ini seperti apa ya, kita jadi ingat motor Ducati ya, kalau nggak salah apa Multistrada kalau nggak salah ya, jadi lupa deh. Pokoknya itu. Kemudian juga untuk stop lampnya manut model X ya, ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah generasi X Family Series. Nah jadi gitu Cak, sekilas informasi untuk yang warna merah. Sementara kita akan mencoba untuk melihat, oh ternyata ada 3 warna Cak. Untuk warna yang satunya adalah warna hitam. Warna hitam ini beda dengan warna merah, pastinya semuanya declare warna hitam, dan hitamnya adalah hitam black matte. Hitam ini cukup minimalis, kombinasinya dual tone color, di mana untuk hitam dilabur warna hitam, tapi bagian shroudnya dilabur warna grey ya, jadi semacam apa ya, kita katakan sih abu-abu gitu.
dan juga bawahnya undercoil-nya juga sama abu-abu, termasuk sentuhan di bagian side casing dan juga silencer pada covernya. Semuanya dilabur warna abu, termasuk juga side casingnya dengan tulisan CB200X sama, tapi untuk pendekatan strippingnya berbeda, di mana untuk yang warna hitam ini ternyata Honda menjejali stripping yang berbeda. Nah, kalau kita lihat seperti ini, di mana coretannya, kalau untuk yang warna merah kan coretannya sedikit putih, Cak, ya, kita perhatikan ya. Sementara kalau yang warna hitam ini coretannya dibalik ya, jadi ada kemerah-merahan. Jadi sama posisinya, 200X-nya sama, semi-semi vertikal. Sementara untuk yang lainnya ya kita lihat ya lebih gelap gitu aja, Cak. Nah, sementara untuk yang warna terakhir adalah, nah kita lihat di sini warna brown ya, brown matte. Dan brown matte ini dikombinasikan oleh Honda India dengan warna orange. Dan ya keren sih, Cak, menurut IWB ini cukup keren. Karena memang motor ini secara umum mendapatkan apresiasi yang cukup bagus daripada para biker India. Nah, sementara kita akan mencoba mengintip di bagian speedometernya. Untuk speedometer, Cak, memang sangat minimalis ya. Kalau kita perhatikan di bagian speedometernya, warna biru ini seperti biasalah, kita nggak terlalu spesial sih, cuman memang memberikan feel angkernya karena dia negatif LCD, jadi lebih gelap. Sementara untuk tulisan-tulisannya terangnya, dan di sini kita lihat dari redline-nya ternyata cukup rendah ya, redline-nya di angka 9.500 ya, nggak sampai menurut IWB 9.200-an sepertinya. Kemudian di sana juga kita melihat ada gear indikator, kemudian juga ada bar fuel atau bensin, kemudian juga ada jam digital. Dan juga kalau kita perhatikan ternyata yang menarik adalah Honda sudah membekali adanya battery indikator atau aki indikator. Jadi kalau sampai shock atau apapun sudah ada di sini, jangan nggak usah khawatir, dan Honda CB200X sudah dibekali itu. Nah, kemudian untuk engine-nya ternyata kompresi juga cukup rendah, Cak. Kalau kita lihat kompresinya itu di angka 9,5 dibanding 1, ini artinya sampai menggunakan bensin oktan 90 pun bisa, Cak. Jadi Pertalite bisa. Kemudian juga yang menarik adalah motor ini sudah dibekali dengan lampu hazard. Jadi lampu hazardnya model geser ya. Kemudian juga motor ini sudah dibekali dengan kunci kontak yang berada di tangki. Jadi sementara ini kita di Indonesia malah dirubah, dirarikan ke speedometer depan. Dilalah untuk yang generasi di India ini malah di tangki. Jadi ini menarik sekali. Dan kalau sama nanya, bagaimana dengan kapasitas BBM-nya, Cak IWB? Nah, iki, Cak, ternyata tangkinya itu ya tidak terlalu gede lah. Kita katakan lumayan, cukup. Ya ini 12 liter, karena kan dia cc-nya hanya 180 sekian ya tadi ya. Pokoknya intinya ini disebut sebagai 200 cc, tapi secara umum ini kan nggak sampai 200 cc. Dan yang menjadi satu agak ganjelnya itu adalah bobotnya, Cak. Ternyata motor yang dirilis oleh Honda India ini cukup berat, yakni 147 kg. Ini artinya apa? Yos apot, Kang Mas. Segitu itu ya apot, karena memang cc-nya gede ya. Jangan samakan dengan 150 cc. Mungkin kubikasinya cukup gede, makanya engine-nya juga lebih berat. Itu ya hal yang normal sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat, Cak, secara spesifikasi, secara umum ya, bisa IWB katakan bahwa motor ini termasuk stresnya pasti mantap, karena dia bore dan stroke-nya kombinasinya ada 61 kali 63. Jadi ya pastinya lebih nampol untuk tarikannya itu pastinya. Dan kemudian untuk gearnya hanya 5 speed ya. Jadi kalau kita perhatikan memang ini adalah generasi seperti motor-motor Mega Pro atau Honda Desert zaman dulu di India. Dan kalau untuk seatnya ternyata joknya cukup tinggi, Cak. Tinggi badan yang sedang-sedang saja agak kesulitan pastinya karena tingginya jok di 810 mm. Jadi itulah sekilas informasi buat sampean semuanya. Pian mau sampean ganteng orang, Kang Mas ya? Ganteng orang, pastinya ganteng, Cak. Ini desain yang menurut IWB harusnya dipertimbangkan oleh Astra Honda Motor untuk diracik di Indonesia. Sebenarnya simple, kalau mereka mau, karena bagaimanapun gini, Cak, market di kelas ini tetap ada, dan sejauh ini belum ada satupun pabrikan yang mengelola di sana. Seharusnya untuk yang 150 cc ya, kita ngomongnya 150 cc ya. Kalau yang 250 cc udahlah beda segmen, karena kan harganya juga tinggi, ada Versys, kemudian juga apa namanya, ya ada versi sih lainnya apa ya, lainnya terlalu mahal ya. Honda juga ada CB500 harganya 160 juta, jadi udah nggak kejangkau. Makanya menurut IWB seharusnya Astra Honda Motor bisa mempertimbangkan motor ini, desainnya maksudnya, untuk dicangkokkan di tanah air. Bisa aja mereka meracik dengan engine Versa, bener nggak? Sama setuju nggak kira-kira?
menggunakan engine Versa, kemudian juga menggunakan sasis Versa yang diracik ulang ya, dengan suspensinya kan sudah punya Astra Honda Motor. Suspensi upside down sudah punya dari CBR 150R ataupun CB150R. Jadi tinggal mencangkokkan ke sana, nanti tinggal diracik aja berapa harganya. Seharusnya memang berpotensi atau memiliki potensi di tanah air. Jadi tinggal menggunakan platform yang ada di tanah air, dicangkokkan dengan desain yang ini. Pasti cakep, bener nggak Cak? Karena kalau impor dari India pasti tidak akan nguber Cak, karena harganya juga cukup tinggi. By the way, anyway busway, untuk Honda CB200X ini ternyata cukup murah di India Cak. Jadi Honda India menjual motor ini di angka 28 jutaan rupiah kalau kita konversi langsung ya. Jadi ini sebuah kondisi yang memang bikin kita ngiler, ya sosoknya keren, kemudian juga dari feel untuk desainnya juga masuk ya menurut kita ya. Kemudian juga dari sisi engine-nya kita katakan cukup lah ya. Motor seperti ini kan bukan buat kebut-kebutan. Jadi ngono Kang Mas ya, informasi buat sampean semuanya, mohon maaf kalau tidak sempurna. Namanya juga berbekal dari gambar dan juga informasi dari luar negeri yang IWB olah supaya sampean tidak ketinggalan kereta apapun itu update dari luar negeri. Kira-kira sampean ada request apa nih? Request apa nih kira-kira mengenai video-video yang baru? Karena IWB akan berusaha keras supaya satu hari ada satu video untuk kita semuanya, supaya kita semakin relasi makin jos gandos, dan sampean yang subscribe Iwan Beneran tidak ketinggalan kereta sejengkal pun mengenai berita-berita baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, di Indonesia sedang anyep ya, sedang garing begini ya, kita akan kupas saja ya di luar negeri apapun itu, karena bagaimanapun bisa saja di luar negeri akan berpengaruh di market Indonesia. Oke, jadi ngono Kang Mas, informasi dari WP. Maturun sama sudah menonton video ini beneran. Dan kalau sampai suka video ini, jangan lupa sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Jangan pernah ditinggalkan Kang Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos gandos.